Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, semoga kabarnya baik semua ya anak-anakku kelas 8 Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam putra maupun putri. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran hadis ya. Di buku hadisnya anak-anak bisa buka halaman yang ke-299, hadis yang ke-20 ya. Setelah kita kemarin melaksanakan ujian tengah semester ya, atau penilaian tengah semester, maka kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Kemarin sudah sampai hadis yang ke-19 ya anak-anak ya, mulai dari 16 sampai ke 19. Nah sekarang ini yang ke-20. Target kita satu semester itu bisa selesai 8 hadis ya. Terus nanti semester kedua kita menyelesaikan 7 hadis, karena di sini kan ada 15 hadis ya. Semester awal lebih banyak 8 hadis, nanti semester yang kedua 7 hadis ya, karena kadang di semester 2 itu sudah kepotong untuk liburan kegiatan kelas 9 ya anak-anak ya. Oke anak-anak, di sini hadis yang kelima judulnya adalah sifat malu ya. Malu seperti apa sih yang diajarkan oleh agama atau dinul Islam kita? Kita pelajari di sini. Bismillah. An Ibni Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ungkapan ajaran yang telah dikenal oleh orang-orang dari ucapan para nabi terdahulu adalah, bila engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak sekalian ya, di sini inti matannya adalah inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Intinya di situ ya. Sesungguhnya di antara ungkapan atau ajaran para nabi terdahulu itu adalah, jika engkau tidak malu maka lakukanlah semaumu ya. Lakukan semaumu. Maknanya apa Ustadz ini? Ini ada dua makna ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya ada dua. Yang pertama adalah, nih kan intinya di kata ini ya, di dalam tastahi fasna ma syi'ta ya, kalau kamu tidak malu maka lakukan sekusukamu. Nah ini maknanya ada dua. Salah satunya yang pertama adalah, jika kamu tidak memiliki sifat malu maka lakukan saja apa yang kamu mau. Jadi kata perintah di sini dipahami sebagai berita, karena yang bersangkutan tidak memiliki rasa malu, tidak melakukan apa saja yang bisa merendahkan harga diri dan tindakan yang tidak pantas. Maksudnya ini sindiran gitu ya. Jadi celaan ya, berita tapi berupa celaan. Seperti kayak kita ya, atau orang-orang di rumah ada yang dilarang, Nduk misalnya yang putri ini ya, jangan keluar malam ya. Ternyata anak ini sering keluar di malam hari terus ya, itu sudah dilarang terus. Nah akhirnya terkadang orang tua sudah mentok nih ya, sudah mentok bilangi, ya wis terserah ya, kalau kamu tidak malu wis silakan keluar malam ya, misalnya. Itu adalah suatu yang ini ya, yang makna pertama tadi ya, jadi berupa celaan. Contoh lagi ya, nggak pakai pakaian ya misalnya, malu nggak anak-anak? Malu ya.
yang normal sih malu, nggak normal nggak tahu ya, nggak pakai pakaian di luar jalan-jalan gitu ya. Nah kemudian dibilangi ya, mosok nggak pakai pakaian kok keluar gitu ya, apa kamu nggak malu ya. Nah, dibilangi terus dia ini nggak, anak ini ya terus ya masih tetap melakukan itu. Kadang wis karepmu terserah, nek kamu nggak mau keluar apa namanya nggak pakaian terserah gitu. Nah ini yang perintah pertama, ini celaan ya. Kemudian makna kedua ini adalah bila perbuatan yang dimaksud tidak memalukan maka lakukanlah, jangan pedulikan komentar orang. Artinya jangan meninggalkan sesuatu bila sesuatu itu tidak memalukan. Nah yang kedua ini fokus kepada perbuatannya ya. Jadi untuk yang kedua ini adalah perintah yang baik. Misal maksudnya hal yang baik. Misalnya ya, anak-anak disuruh untuk maju ke depan mengerjakan soal di kelas gitu ya. Ini ada soal, kemudian kerjakan. Anak guru mengatakan, anak-anak kerjakan soal ini. Hei fulan, ayo maju ke depan gitu ya. Nah, kadang ada yang malu Ustadz gitu ya, malu ya. Padahal itu bukan suatu hal yang memalukan ya. Maju ke depan mengerjakan soal. Kalaupun tidak bisa nanti akan diajari gurunya ya, tapi jawabannya malu ya, gitu ya. Nah, ini maka maksudnya di sini itu bukan memalukan ya, kan itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang merendahkan diri, bukan sesuatu yang melanggar syariat ya. Ya sudah, ayo maju aja ya, gitu ya. Jadi maksudnya di situ ya, perbuatan itu tidak memalukan ya, enggak ya, lakukan gitu ya. Karena itu adalah hal yang bukan sesuatu yang apa namanya memalukan begitu. Jadi perintah di sini, jadi yang pertama tadi adalah, sekali lagi satu ulangi ya, pertama tadi adalah berita yang berupa celaan maksudnya ya. Yang kedua bisa bermakna ini adalah jika perbuatan yang dimaksud itu tidak memalukan maka lakukanlah. Anak-anak cenderung untuk lebih banyak makna hadis ini dimaknai dengan makna yang pertama ya. Jadi malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi perbuatan malu adalah perbuatan yang membuat sesuatu yang memang melanggar ya, melanggar, bisa jadi itu melanggar syariat, melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Itulah yang kita harus merasa malu. Jangan sampai kita kebal ya, tidak punya rasa malu ya. Ya misalnya kalau anak-anak di rumah ya, hal-hal yang jelas-jelas ya melanggar syariat, misalnya zina gitu ya. Nah, itu mesti akan, pelakunya itu pasti akan malu kalau normal gitu ya. Makanya zina-zina itu dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Kalau dia sudah terang-terangan berzina, maka dia sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Bahaya ini ya kalau kita sudah tidak memiliki rasa malu. Kemudian hal-hal yang lain, mencuri ya, itu melanggar syariat, melanggar norma, itu juga harusnya kita malu. Lebih tinggi lagi ya, adalah orang yang dia sholat gitu ya. Nah, maka dia harusnya misalnya di rumahnya dekat masjid ya, nggak pernah sholat di masjid, harusnya malu ya. Jilbab ya, anak putri ya sudah mulai dewasa harusnya memakai jilbab ya, tetapi dia tidak pakai ya, bundulan kemana-mana ya, nggak malu. Nah, ini juga sebenarnya harus tumbuh rasa malu ini di dalam diri kita ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu, rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan ya. Jadi kalau kita semakin merasa malu untuk melanggar syariat ini, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini untuk sementara di pembahasan malu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Syukron ala ihtimamikum, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.